warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Wandira, Dea Ananda, Andini Kusuma, dan Davi. Kami akan membahas materi pertemuan 15. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Davi. Jenis penyebab perkembangan krisis yang dialami oleh remaja. Yang pertama, merasa hidupnya selalu diatur. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini selalu berada pada aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Hal ini menimbulkan penolakan untuk mematuhinya dengan alasan mencari jati diri. Kita beranggapan bahwa jati diri kita mengatakan tidak pada semua aturan tersebut. Padahal yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai kebenaran dari aturan yang ada dan mengukur kembali kadar hak dan kewajiban kita dalam sistem kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, mengejar penghargaan dari lingkungan. Lingkungan menawarkan serangkaian pola pikir yang sering hadir dalam kehidupan seseorang. Pola pikir lingkungan ini dapat mempengaruhi pola pikir seseorang saat jati diri seseorang itu menerima atau menolak pola pikir tersebut. Jadi, lebih tepatnya lagi, lingkungan memberikan sebuah pertanyaan pada jati diri seseorang untuk dijawab. Jika seseorang gagal menjawabnya dengan cara yang terbaik, maka seseorang tersebut akan mengalami krisis identitas diri dan hanya mengejar pengakuan atas nilai-nilai dari orang lain yang belum tentu telah menemukan identitas dirinya sendiri. Yang terakhir, memiliki pandangan yang sempit dan terbatas terhadap kehidupan. Hal ini adalah penyebab krisis yang tidak mudah untuk dihilangkan. Tidak jarang kita hanya menerima kehidupan dalam 3 golongan, yaitu hidup enak, tidak enak, dan biasa-biasa saja. Walaupun penggolongan tersebut tidak sepenuhnya salah, akan tetapi tolak ukur yang digunakan seringkali menyesatkan, yaitu harta. Cara paling tepat untuk menemukan jati diri ialah dengan mencari kebenaran tanpa cacat. Tidak hanya terlihat baik pada saat ini, tapi juga untuk selamanya. Dan kunci untuk menuntun kita pada jati diri adalah membiarkan hati nurani kita hidup dan jangan berhenti mempertanyakan kebermanfaatan hidup kita. Terima kasih. Kelas selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya krisis perkembangan pada remaja. Nah, faktor penyebab terjadinya krisis perkembangan pada remaja itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan. Nah, yang pertama, faktor internal individu, di mana lemahnya kepribadian, kesulitan remaja mengembangkan kepribadian dapat menyebabkan hambatan dalam proses sosialisasi. Lalu yang kedua yaitu dinamika relasi khas antara faktor psikis dan fisik yang kurang menguntungkan bagi remaja. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman karena faktor usia. Nah, yang keempat pengertian yang salah, di mana terkadang remaja kurang pengetahuan dan pengertian terutama masalah narkoba sehingga remaja mendapatkan informasi yang salah. Lalu yaitu kurang religius, di mana pendidikan agama remaja sangatlah minim sehingga pengalaman maupun pemahaman akan Allah sangatlah lemah. Nah, lalu yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan, di mana ketidakharmonisan hubungan antara orang tua. Perlu disadari bahwa konflik-konflik yang sering dipertunjukkan dalam keluarga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan tidak hanya terhadap orang tua dan remaja. Yang kedua yaitu orang tua terlalu menekan pada remaja. Pada umumnya yang terjadi orang tua dalam mengomunikasikan segala sesuatu pada anaknya dengan pola menekan anak. Nah, lalu ada juga perselisihan antara saudara, di mana perselisihan antar saudara ini dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang. Lalu ada juga pengaruh pergaulan remaja yang buruk, di mana pengaruh pertemanan atau pergaulan yang buruk dapat mengakibatkan remaja memiliki kecenderungan mengadopsi perilaku menyimpang kelompok bermainnya. Lalu ada juga akses negatif dari keadaan sekolah,
Banyak remaja memiliki perilaku negatif karena berbagai sebab. Misalnya, remaja tidak mampu menjalin hubungan dengan temannya yang baik, di sekolah, merasa diremehkan, dilecehkan, lalu tidak juga diperhatikan. Nah, lalu ada juga perceraian orang tua. Nah, perceraian orang tua ini salah satu penyebab di mana remaja mengalami situasi perceraian orang tua yang menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosialnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis perkembangan pada remaja. Yang pertama yaitu pedoman agama, agar tidak terjerumus dalam pergaulan dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Yang kedua, bimbingan kedua orang tua, agar anak tidak merasa tertekan saat berada di rumah dan tidak mencari ketenangan di luar rumah, serta membimbing dan membina anak terutama pada masa proses pembentukan identitas diri remaja. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat dapat membantu remaja yang sedang dalam proses pencarian jati dirinya atau pembentukan identitas diri dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif serta bebas dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Baiklah, kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami tadi, saya berharap teman-teman memahami materi yang kami jelaskan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.